jumpa lagi dengan saya Hongji di Manggala Podcast. Ya, kali ini saya kehadiran teman saya yang sangat luar biasa sekali, Pak Surya. Oke, selamat datang Pak Surya. Apa kabar? Baik, Hongji. Thank you banget nih udah hadir di sini di podcast saya. Sungguh satu kehormatan nih buat saya nih. Ya, benar. Sungguh sangat suatu kehormatan. Undangan mendadak. Oh, mendadak. Tapi makanya udah mendadak terus bisa lagi datang ya. Bisa gitu. Lagi. Iya. Tapi udah diajak ngopi kan tadi? Ngopinya belum sampai tuntas. Kita tuntasin hari ini di sini. Iya. Ya, Pak sibuk apa nih Pak? Saya sekarang masih, karena ini posisinya bulan Maret, bulan April, masih sibuk kerjaan. Oh iya, sibuk kerjaan. Nah, Pak Surya ini bidangnya kenapa sibuknya sekitar Maret, April ya? Coba tebak. Ya, pajak bener. Inilah konsultan pajak kita yang luar biasa. Nah, ngobrol-ngobrol soal pajak nih, Romo Surya sekarang sih udah oke banget ya. Semua orang seperti sadar pajak ya. Ya, sejak adanya program dari pemerintah Tax Amnesty itu ya, antusias dari masyarakat kita untuk membayar pajak ya lumayan banyak kok. Iya. Tahan dulu, Pak Surya nih, saya mau tahu. Walaupun kita temen deket nih, udah kenal berapa tahun yang lalu di lingkup organisasi keagamaan, tapi saya nggak tahu Romo Surya. Oh, Romo Surya. Saya biasa manggil Romo Surya. Pak Surya ini masa kecilnya seperti apa sih nih? Saya kan bukan teman sekolah ya. Kira-kira kecilnya bandel kah? Atau memang anak baik-baik seperti sekarang, wajahnya memang baik banget gitu atau... Begitu ya. Waduh, ini nanyanya udah mulai ngorek-ngorek. Udah mulai bahaya ini ya. Tapi memang sedikit banyak saya seperti anak-anak kecil umumnya lah, sama ada sedikit bandel pasti ya. Ada tapi dalam konteks yang masih bisa ditolerir. Oke, bandel-bandel yang normal lah yang normal ya. Dan masa sekolah juga sama dong, bolos-bolos mah enggak dong? Bolos-bolos enggak sekali. Enggak ya? Oh, sering? Maksudnya enggak sekali, ada beberapa kali lah. Ada beberapa. Iya. Anak cowok gitu lah. Ya kurang lebih itu perjalanan hidup masa kecil ya. Masa kecil itu memang satu hal yang sangat baik untuk dikenang gitu. Ada pengalaman apa mau kira-kira kecil yang kehidupannya susah banget atau kaya banget atau pokoknya mau apa-apa ada gitu? Kenangan yang menurut saya sih kenangan yang sangat indah, yang bagus. Oh, ya? Ya karena saya berangkat itu bukan dari keluarga yang berada. Kebetulan saya berangkat dari keluarga yang biasa-biasa saja. Seperti gimana ya, masih perlu membantu orang tua lah, masa kecil itu masih ada. Oh, ikut kerja saya. Jadi sambil sekolah sambil kerja? Saya dari sebenarnya kalau kita back ke belakang itu ya, kecil SMP sih, apa SD SMP lah gitu. Saya jualan KHD. Oh, jualan kue. Oh iya, jual kue keliling. Wah, ingetin saya juga. Iya. Nggak nyangka saya bisa beneran jualan kue keliling. Beneran, saya jualan kue keliling. Kuenya hasil buatan mama saya sendiri. Oh, mamanya bikin. Mama bikin waktu itu, kita yang jajakan. Jadi saya yang jajain ke tetangga-tetangga. Saya nggak ke tetangga-tetangga. Nah, anehnya nih, saya nggak ke tetangga-tetangga. Jadi saya langsung bawa itu ke, kalau dulu kan kota Tangerang itu bukan suatu kota yang maju ya, Bang Ji ya. Rumahnya ke jauh-jauh ya. Rumahnya juga jauh-jauh ya. Saya waktu itu tinggalnya di Babakan, Pasar Induk. Oh, Babakan, tahu. Jadi jualannya itu saya sampai ke Pasar Anyar. Pasar itu kan pusatnya perdagangan lah ya di Tangerang. Tapi nggak sampai situ kok, Hongji. Di Pasar Anyar itu kan ada rel kereta api, itu stasiun Tangerang ya. Iya tahu. Encel ya? Bukan. Stasiun Tangerang yang di depan dulu ada namanya bioskop Mega Theater. Oh, oke. Iya, tahu kan situ.
Saya jualannya sana sampai ke Pos Duri Angke Jakarta. Alah, Iya, naik apa tuh? naik kereta. Oke. Iya. Wah, menarik nih. Saya malah kenalnya Pak Surya ini yang sudah sukses luar biasa. Ternyata masa kecilnya berat juga ya perjuangannya gitu. Dalam artian nggak seperti saya pikirnya, wah ini mah anak manja yang mau apa-apa ada gitu ya. Ternyata kesuksesan itu juga dimulai dari kerja keras sejak awal sebenarnya ya. Betul. Tapi saya merasa itu bukannya suatu hal kerja keras, Ko Hongji. Oh. Jadi karena saya merasa itu suatu hal yang biasa yang harus saya jalani sebagai orang yang ingin berbakti lah. Okay. Istilah berbakti itu membantu orang tua. Okay. Ya, karena kan jadi kebanyakan seusia segitu pada masa itu memang jualan tuh jadi hal biasa gitu. Kebetulan beberapa teman saya yang ada di dalam organisasi pun beberapa ada yang jadi rival jualan juga ada gitu. Ada kompetitor juga. Iya. Ya, jadi itu memang suatu hal. Jadi memicu kita juga buat berjualan juga gitu ya. Bukan memicu buat berjualan, karena kebutuhan. Jadi kita berjualan gitu. Oh, jadi nggak ada rasa malu atau apa gitu ya? Nggak ada. Karena ada temen juga yang jualan gitu. Satu begitu, kedua yang tadi itu ada kebutuhan yang harus kita penuhi, yang nggak bisa didapat seperti anak-anak yang lain lah gitu. Dan itu juga menempa Pak Suryani di usia dewasa juga, karena punya pengalaman masa kecil yang biasa kerja. Jadi ada korelasinya juga ya, ada gunanya gitu ya. Ya, jadi sebenarnya sih kalau anak sekarang kalau saya perhatikan ya, istilahnya bangun pagi itu hampir jarang ya. Bangun pagi malas banget. Iya kan, malas banget kan. Iya, kalau zamannya dulu itu jam 5 jam 4 kita udah bangun. Bantu orang tua juga misalkan mengaduk sesuatu barang yang untuk dibuat gitu loh. Kita persiapkan yang akan kita bawa untuk jualan. Nah, itu masih sampai sekarang saya bangunnya selalu pagi, nggak pernah lewat dari jam 6 kok. Oke. Itu karena kebiasaan dari karena dulu. Kebiasaan. Ya. Bener sih, jadi habit akhirnya ya. Iya, jadi habit. Nah, kalau waktu berjualan nih Pak Surya memang sendirian atau punya cici atau koko yang bantuin ikut jualan bareng-bareng? Karena kalau kayak saya dulu, saya ada adek nih, keliling nih naik sepeda jualan ya. Cuman karena saya pinteran nih, jadi kalau mau nawarin ke tukang rokok, misalkan mau isi nih, saya jualan ciki, lu duluan deh yang nawarin, ntar toko berikutnya gue gitu kan, ntar toko berikutnya lu lagi deh gitu. Jadi sampai sekarang dia kalau cerita nih si Ongji mah rese, gue dibohongin terus. Nah, Pak Surya begitu nggak? Kalau saya kebetulan kan berangkat dari 5 bersaudara. Saya itu anak pertama, anak laki-laki. Anak laki-laki pertama, putra pertama gitu ya. Pertama. Okay. Tapi saya ada kakak cici satu. Okay. Di bawah saya ada adik saya laki-laki 1 dan wanita 2. Jadi berlima. Jadi cowoknya 2 dong. Cowoknya 2. Jadi kebetulan karena cowoknya 2, terus saya sebagai putra pertama, ya putra pertama di keluarga saya itu. Jadi kebetulan hanya saya, Kongji yang bukan yang mau, mungkin juga kalau yang lain dikasih kesempatan mungkin mau. Jadi saya yang mengambil alih tugas itu. Oke. Pak, kalau Babe kerja? Babe kerja sebagai buruh lah. Sama kan kalau dulu kan ditanya pekerjaannya apa, buruh. Iya. Kan zaman dulu kan buruh, bukan karyawan. Iya, gitu. Buruh apaan ya? Pekerjaan orang tua kita kok buruh? Iya. Iya. Nah, kalau sekarang bisnisnya nih di pajak, konsultan pajak, berarti sekolahnya memang di situ. Nah ini lucu ini. Sekolah saya sebenarnya nggak ada sama sekali urusan sama formal ya, urusan sama konsultan pajak. Bahkan saya itu sekolah formal saya itu sarjana Dhamma Duta Buddha. Sarjana Dhamma Duta Buddha. Iya, karena aktif ya. penceramah di wihara-wihara ya. Ya seperti itu. Makanya saya panggilnya Romo. Nah itu base-nya itu, tapi ijazah itu berlaku karena salah satu untuk ambil sertifikat konsultan pajak itu S1. harus S1 atau diploma 3 akuntansi. Nggak peduli jurusannya apa. Nah dari sanalah berangkat saya bekerja di satu konsultan pajak dari tahun 89
Ko Hongji. Konsultan pajak 89. Lalu selesai tahun 2016. Berapa tahun tuh Ko Hongji? 2016. Loh, kok meritnya kapan tuh? Meritnya tahun 1994 saya. Oh, 94. Waktu itu juga pas merit belum buka dong ya? Belum, saya masih bekerja di konsultan pajak di Jakarta. Oke. Tahun 89. Motivasi kenapa ya saya jadi mau berangkat berusaha sendiri? Nah, betul. Ini sebenarnya ada satu hal yang secara spiritual, secara nggak langsung membuat saya Berani. Yang pertama udah pasti dukungan dari keluarga. Oke. Ya, yang kedua itu ada momen baik. Lebih baik kita memberi daripada kita menerima. Lebih baik memberi Daripada kita menerima. Lebih baik tangan di atas daripada tangannya di bawah. Iya. Nah, ini konsep inilah yang membuat saya berani untuk melakukan usaha keluar dari pekerjaan yang sudah nyaman tentunya. Iya, sebenarnya waktu itu pasti gaji udah oke lah ya. Pokoknya sih kalau secara finansial waktu itu nggak kurang sih. Tapi untuk status karyawan ya nggak kurang. Udah nyaman lah, zona nyaman. Ya. Tapi karena terpacu akan lebih baik memberi daripada menerima itu, terus motivasi dari teman saya ya sama keluarga, akhirnya jalanlah bisnis ini sendiri. Beraniin diri buka. Kadang kalau kita mau mulai sesuatu, orang kan takut kalau rugi bagaimana, kalau nggak jalan bagaimana, kalau bangkrut bagaimana. Nah itu kan pasti terpikir tuh Pak Surya ya. Gimana tuh? Pikiran itu memang selalu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Waktu kita mulai, bahkan sebelum mulai pasti ada pikiran itu, karena posisi lamanya itu dalam zona nyaman itu kita memang semua tercukupi dalam arti bukan yang mewah-mewah ya, pokoknya apapun adalah. Oke, ya. Mau apa-apa ada gitu ya. Karena kan cukup udah ya. Cukup. Iya. Ya. Tapi ini satu lagi yang bikin motivasi lebih luas itu, yaitu lebih baik memberinya itu daripada menerimanya itu kuat sekali. Karena apa? Di dalam perjalanan hidupnya ini, dulu itu orang tua saya itu pernah berpesan ke HD ya. Salah satunya itu memberi itu salah satu hal yang diwajibkan sebenarnya di keluarga saya. Dari zamannya saya masih kecil. Jadi zaman saya sekolah itu udah bekerja itu sedikit banyak kalau ada kan kalau di lampu merah apa suka banyak pengemis ya. Kalau sekarang kan udah ada peraturan tuh Jakarta nggak boleh memberi. Iya. Tapi nggak tega juga. Iya, nggak tega juga kan. Tapi waktu zaman saya itu nggak pernah saya lewatkan kesempatan itu. Dari bukan uang besar yang kita berikan, apa yang ada di kantong yang sekiranya memangnya uang istilahnya uang receh ya kan. Ada zaman dulu ada 100 rupiah, 50 rupiah gitu kan. Itu yang kita berikan selalu. Nah korelasinya apa Mas? Nah korelasinya buka sendiri dengan memberi itu. Nah korelasinya terjadilah satu musibah. Di mana saya dalam melaksanakan pekerjaan itu ya musibah terjadinya benturan kecelakaan di jalan tol. Saya sendiri ke posisi daripada mobil yang saya tumpangan itu terbelah dua posisinya, tapi sayanya sendiri tidak terluka. Itu tunggal atau? Tunggal. Enggak, saya lawan saya tercelaka tunggal. Jadi lawan sama pembatas jalan tol. Iya. Serem banget tahun berapa? Iya, tahunnya sekitar 97. Itu nyetir sendiri. Ngantuk atau? Enggak ngantuk sih. Kebetulan di depan waktu saya bawa mobil itu ada mobil truk besar, nggak menghindar. Truk besar ngelewatin saya di pas mau di tol yang keluar di Bitung itu. Ternyata mobil truk itu mau belok ke sana gitu loh. Jadi dia rem mendadak, saya putar-panting gitu loh. Grogi dah ya. Rem mendadak juga jadi karena mobil saya kecil kan terpleset gitu loh. Nah kondisi mobilnya rusak parah. Nah itulah
jangan yang terakhir masih orang tua saya masih hidup tuh. Itu berkah dari saya berdana menurut orang tua. Oke. Kenapa saya bilang begitu, orang tua saya bilang, saya nggak terluka sama sekali Romo Haji. Mobilnya itu boleh dibilang tinggal 30% kejadian itu. Jadi karena perbuatan baik yang begitu panjang, kita bisa terlindungi begitu bisa sepertinya terlindungi. Nah, akhirnya konsep itulah yang kebawa sampai saya berani membuka usaha konsultan pajak karena memberi itu pasti lebih baik daripada menerima. Oke. Nah, jadi arti memberi di perusahaan Pak Surya sendiri apa jadinya? Nah, contohnya kayak kita kan kalau kita punya usaha, berarti ada orang yang mau membantu kita kan. Oke. Ya, membantu kita berarti usaha kita ini harus bisa juga mencukupi dari karyawannya, dari orang yang membantu. Tentunya dengan posisi pekerjaannya apa yang sesuai gitu. Dari sana kita semacam kayak sekarang kan ada yang namanya dari program pemerintah itu kita mesti jalanin juga tuh asuransinya, gajinya juga sesuai. Diusahakan itu jangan sampai dia kurang di bawah standar. Itu salah satunya. Nah, kedua, program ini kan juga kan kalau kita bicara memberi itu skupnya yang lebih luas. Saya pribadi kan sebenarnya punya asuransi swasta. Asuransi swasta. Oke. Tapi saya sendiri ikut asuransi BPJS. BPJS juga ikut. Iya, harus. Saya belum ikut nih, Mo. Harus ikut. Itu salah satu fungsi kita memberi secara universal. Jadi sistem subsidi silang dari pemerintah itu sebenarnya ada di sana. Oke. Iya. Saya nggak tahu sejauh itu sebenarnya. Jadi ada fungsinya juga ada ya. Ada korelasinya kayak semacam kayak kita berdana di wihara di mana kan kita berdana tuh. Akan dimanfaatkan untuk orang banyak umat dong. Sama seperti iuran asuransi yang kita kasih juga kasih ke negara itu kita nggak pakai tapi bersumbangsi terpakai untuk orang lain. Bagus juga, wah dapat ilmu saya nih, mau thank you, Mo. Iya. Saya pikir udahlah jangan membebani pemerintah, saya ikut yang swasta aja. Ada orang yang berpikirkan begitu kan ya. Betul, tapi dengan kita memberikan iuran berkontribusi lah kita. Oke, ya benar banget ya. Oke. Nah, Pak Surya nih kan liku-liku pasti ada lah untuk kalau sekarang sih saya enak dah naik mobil yang putih itu udah keren banget gitu kan. Ada mobil baru ceritanya. Dan kelihatan Romo juga punya keluarga udah udah sukses, ada yang jadi dokter ya? Oh ya, anak saya yang paling besar sekarang bertugas di dokter umur di IGD di Rumah Sakit Umum itu Sintanala. Sintanala, oke. Udah selesai berarti udah penugasan ya? Dia lagi di sana rencananya sih mau ambil spesialis Romo. Jadi dia cari pengalaman kerja dulu di sana. Nah, ada 2 anak ya? Anak 2, yang satu arsitek. Wow. Iya. Enak banget ya. Bikin rumah ada yang desain. Ya, terus kalau kesehatan ada yang periksain gitu ya. Begitu, dapat dokter gratis lah. Iya. Paripurna banget nih. Kalau udah gini kesuksesannya udah kerjanya juga kalau orang pajak sih saya lihat kerjanya cuma 2 bulan apa 3 bulan ya, Mo? Idealnya sih sebenarnya kita startnya pasti lebih banyak dari Januari kalau Januari tetap untuk memenuhi laporan tahunan ya. Tapi sebenarnya kerja tiap bulannya ada tetap. Ada. Saya pikir orang pajak mah pas laporan pajak doang baru kerja. Iya, laporan pajak itu kan tiap bulan. Tiap bulan tetap ya. Tiap bulannya ada. Nah, untuk menuju kesuksesan seperti sekarang ini, pasti kan yang seperti tadi saya tanya belum dijawab nih. Ada beratnya gitu liku-likunya supaya kita nih yang teman-teman yang nonton juga apalagi nih anak-anak muda biar termotivasi gitu kerja tuh nggak serba langsung dapat gitu kan pasti ada suka dukanya lah, ada beratnya ya, apa langsung jadi aja? Enggak, pasti sesuatu itu perlu proses ya. Iya, nggak ada. Nah, proses nih yang saya mau denger nih biar kita bisa belajar nih, Mo. Iya. Jadi sesuatu tuh nggak ada yang bisa langsung instan langsung jadi, nggak ada. Prosesnya ini tentunya pertama yang perlu kita jalanin adalah
kita punya relasi mesti dijaga. Itu pertama. Kedua itu biasanya tindak tanduk ya, perilaku kita. Perilaku tiga, kita tanggung jawab kita akan pekerjaan, tanggung jawab kita akan keluarga, itu semua disorot. Tanggung jawab kita juga terhadap lingkungan. Itu akan mempengaruhi itu. Nah, yang keempat tentunya harus ada namanya momen orang bilang itu saat yang tepat. Apa itu namanya ya? Jadi ada sesuatu yang bisa kita garap. Ya. Nah, 3 poin ini kalau kita bisa jalanin dengan benar, tentu akan mendapatkan hasil. Hasilnya itu memang belum tentu yang luar biasa besar. Semuanya terus proses. Tapi dengan terus tiga hal ini kita jalanin, ya, berproses dari kecil menjadi lebih sedang akhirnya bisa jadi besar. Jadi kuncinya kredibilitas kita juga harus benar-benar kita jaga gitu ya. Iya. Jadi nggak bisa kita begitu buka mengandalkan hanya misalkan materi aja, nggak bisa. Kalau menurut saya tetap perlu proses dari orang yang melakukan usahanya itu, lingkungannya bagaimana, terus keluarganya bagaimana, terus di dalam sosialisasi antar hubungannya juga sama orang-orang tertentu bisa apa relasinya. Iya, kalau itu nggak bisa juga susah. Jadi artinya sesuatu itu bisa dibilang sukses dan bisa berhasil ketika kita menjalankannya juga dengan religi lah gitu ya, ada spiritualnya lah gitu ya. Ya, itu pasti setiap orang punya hal itu, Hongdi ya. Jadi memang segala sesuatu itu akan lebih mudah sih sebenarnya kalau kita juga tidak terjebak di dalam mencari sesuatu dengan instan. Mencari sesuatu itu dengan tamak. Serakah ya. Serakah gitu, nggak bisa juga. Sebab biar bagaimanapun yang namanya panci takaran itu sudah ada tiap orang. Tinggal kita bagaimana caranya memenuhkan panci yang kita punya. Iya. Nah, memenuhkan panci kita punya ini pun pasti panci ini kan begitu diisi dia akan keluar. Kalau kebanyakan pun dia luber kan. Lubernya ini harus dijaga dengan hal-hal yang positif. Jadi lubernya itu lebih bagus secara spiritual, misalkan bisa kita membantu orang yang membutuhkan, baik itu ke kaum yang tidak kebetulan tidak beruntung, ya kan, bisa juga ke kita punya religi, misalkan kalau saya kan di wihara, kita membantu wihara. Minum, Pak? Ya, waduh ini enak nih. Pas ya. Jadi intinya bekerja pun kita social life-nya juga harus ada ya. Jadi kehidupan sosial kita juga harus berimbang gitu ya. Karena seperti yang saya kenal nih, Pak Surya ini sangat aktif sih di organisasi. Jadi kadang saya suka bekerja bareng nih. Saya seneng kalau kerja bareng dengan Pak Surya ini. Kenapa? Orangnya satu detail gitu. Satu kata aja kadang bisa dia masalahin nih. Kurang tepat nih gitu kan. Jadi saya enak banget nih kalau dikoreksi gini. Jadi nggak malah nyantai gitu. Nah, dari ketelitian ini membuat Pak Surya juga ya, karena basicnya memang di pajak harus teliti ya, koma angka itu udah harus jadi perhatian ya. Nah, makanya terbawa juga di organisasi. Nah, kalau urusan organisasi bagi waktunya gimana nih Pak Surya? Nah, itu dia makanya sebenarnya sih organisasi itu kan sebenarnya satu hal yang tadi seperti saya bilang memberi juga. Jadi waktu yang kita kasih itu sama kita memberi di sana juga. Tetap harus dukungan dari keluarga. Kalau keluarganya nggak mendukung, susah. Benar-benar ditelepon di mana kau? Iya. Jadi keluarga harus mendukung. Kedua, waktu kita mesti udah punya memanage. Jangan sampai juga mentang-mentang aktif di organisasi, kewajiban kita sebagai perumah tangga nggak kita jalanin. Itu jadi salah gitu loh. Iya. Dulu saya pernah gitu. Waktu saya aktif nih di wihara lah sebut.
Ya jadi kadang pulang malam sampai istri saya protes, kok begini ya gitu. Ternyata itulah yang salah ya, harus harus seimbang. Jadi harus membagi sesuatu itu dengan yang sesuai porsinya masing-masing. Ya. Jadi dengan kita bisa berbagi porsinya masing-masing itu, keluarga juga enjoy, kita juga bisa enjoy, bahkan umat yang kita lain juga lebih enjoy lagi. Gitu. Iya, seperti yang saya kenal nih, suami istri kok asik bener gitu, sibuk ngebantuin organisasi, bisa jalan bareng, kadang anaknya juga sama saya juga dulu suka foto-foto bareng gitu. Jadi satu keluarga tuh semua nyemplung gitu, jadi nggak ada beban ya. Harusnya sih bisa begitu ya. Harusnya seperti itu, harus bisa mengkondisikan. Kan kita di organisasi pun masing-masing sudah ada ranahnya. Ya kayak kebetulan kalau saya kan sebagai laki-laki masuknya di organisasi yang Mangga Budi, misalkan istri saya wanita, walaupun dia di Mangga Budi, tapi dia kewanitaannya di satu agama, namanya Wandani itu. Anak-anak sebisa mungkin adanya di Patria. Patria itu lembaga kepemudaannya. Jadi sebenarnya kalau bisa sinkron itu, terus bisa membagi kerjanya dengan baik, itu akan menjadi satu hal yang luar biasa. Yang lebih bahaya kalau masing-masing sibuk dengan masing-masing organisasinya. Nah ini yang berbahaya gitu. Jadi kapan ketemunya gitu. Nah Mas Surya, ada nggak nih korelasinya di mana kita sibuk nih bantuin organisasi sama pekerjaan kita bisa, dalam artian rezekinya bisa nambah kah atau waktunya malah menjadi repot? Tergantung kita. Kalau waktunya kita bilang makin repot, kalau kita yang bicara itu pasti makin repot. Ada ya. Pasti makin repot kalau kita yang bicara itu. Tapi kalau kita bicara waktunya nggak repot, pasti nggak repot juga. Tergantung kita aja maunya repot atau enggak gitu ya. Jadi tergantung kita, berarti organisasi bisa bikin repot atau enggak tergantung kitanya. Kedua, korelasinya, kalau kita berbuat baik di satu organisasi, apa sih efek yang secara tidak langsung berimbas ke kita punya penghasilan? Pasti ada pasti ya. Pasti ada. Bahkan itu kalau beberapa orang yang saya tanya juga, senior saya ya, bagaimana sih menjalankan satu organisasi dengan pekerjaannya? Apakah itu menjadi berkurang penghasilannya atau tetap atau bertambah rata-rata semua? Padahal kita sering banget kasih ya. Kasih. Nah itu konsep itu yang tadi saya bilang, berbagi itu lebih baik daripada menerima. Berbagi itu sama saja kita itu sebenarnya menerima. Kita memberi. Berbagi dulu nih, saya agak bingung. Berbagi itu secara kasat matanya kita memberi sesuatu. Memberi kan, hilang kan. Tapi secara nggak di luar kasat mata itu kita menerima berkah baik karena orang mau menerima itu. Kalau kita memberi tapi nggak ada orang yang mau nerima, nggak akan jadi kongsi memberi. Iya, walaupun kita punya uang segudang orang kagak mau terima. Iya. Walaupun kita punya bibit banyak tapi nggak ada sawahnya, nggak bisa juga. Nah makanya saya bilang memberi itu sama aja kita menerima. Konsep itu yang secara nggak langsung menjalankan organisasi akan berimbas langsung ke kita punya penghasilan, kehidupan juga. Kehidupan akan diharapkan lebih baik. Tapi sejak saya masuk di kelembagaan keagamaan, grafiknya sih kalau saya bilang enggak tinggi ya? Enggak datar atau turun. Harusnya kan kalau orang begitu harusnya kan datar turun. Iya. Ini pasti naik. Pasti naik. Betul. Nah makanya kadang saya juga kepingin nih teman-teman harus punya satu kesaksian, testimoni di mana lu bantu organisasi, bantu sosial keagamaan, sesungguhnya nggak membuat lu jadi susah gitu, malahan bisa jadi kita lebih berhasil gitu, sebenarnya begitu ya? Sebenarnya seperti itu. Jadi tergantung kita yang mau jalaninnya. Kalau kita mau jalaninnya seperti itu akan enjoy sekali. Bahkan banyak masukan maksudnya buah yang kita tanam itu memang benar-benar berbuah gitu. Iya. Hongji. Makanya kadang saya juga suka perhatiin ya orang-orang yang sering menyumbang berdana gitu, namanya dia lagi kok
kok nggak susah-susah ya dia tambah kaya gitu ya. Nah, seperti kita punya kebiasaan, bukan kebiasaan ya, ajaran dari para kita punya guru ya, dari para bante gitu kan, bahwa berkah berbuat baik yang paling gampang itu berdana, Pak Omji. Jadi dengan berdana itu kita akan mendapat berkahnya. Itu paling gampang. Enggak, kita nggak usah kerja keras sampai macam-macam lah. Padahal nilainya juga nggak usah harus gede-gede. Nggak usah gede-gede. Berdana itu enggak, kalau di kita tuh bukan berarti materi, bisa juga berupa tenaga. Tenaga juga kita bisa sumbangin. Iya, berupa ide-ide nih, misalkan ada apa, itu juga bisa bagus itu. Nggak melulu soal duit. Bukan. Kalau masalah duit itu kan relatif, jadi nanti konsepnya jadi berbeda. Kalau duit mulu saya ngeri. Iya. Nah, konsepnya itu berdana itu berarti bukan kita memberi barang aja, memberi tenaga, membantu orang dengan memberi ide pemikiran yang baik, ya itu juga berdana. Pak Surya, jangan-jangan nih saya curiga juga karena istri nggak keberatan organisasi malah dia ikut, itu ketemunya pacarannya jangan-jangan di wihara juga kali ya? Oh, aduh, gimana ceritanya? Ini memang secara nggak langsung ada momen dari salah satu hari raya keagamaan Buddha juga. Jadi waktu itu saya sekolah di Semia Negeri. Guru saya itu agama Buddhanya Ramani Lida Melani. Iya, itu pasti senior di Tangerang mengetop lah ya. Cici Meme, kalau saya manggilnya Cici Meme. Istri saya itu adik kelas. Kebetulan di sekolah itu mengajarkan acara Katina. Acara Katina, di dalam kepanitiaan itu saya bertemu gitu. Jadi pandang-pandangan lah, jatuh hati lah ya. Iya, saya lihat kok akrab banget, itu mesra banget, wah fotonya juga keren-keren, jadi mendukung banget ini keluarga yang saya boleh bilang sukses lah secara keluarga, anak-anak juga jadi gitu kan. Romo juga sehat-sehat dong. Sehat. Makanya udah sehat, kantong sehat gitu kan. Kehidupan keluarga harmonis itu tentunya harapan kita, dambaan kita semua lah sebenarnya, apalagi teman-teman yang masih muda nih ya, yang belum memulai usahanya, kadang ketakutan gitu, kadang mau mulai aja, ntar bisa nggak ya, bisa nggak ya gitu. Nah, Pak Surya, ada nggak tips nih atau quotes buat adik-adik kita yang masih muda-muda untuk berusaha? Ada. Jadi berusaha itu kita jangan takut untuk memulai. Jangan takut untuk memulai. Jangan takut untuk memulai. Sebab kalau segala sesuatunya itu dimulai dengan takut, nggak jadi-jadi, Ko Omji. Iya sih. Ya kan, jadi harus dimulai. Jadi quote-nya tuh jangan takut untuk memulai, harus dimulai. Harus dimulai. Iya. Jangan takut untuk kalah. Jangan takut untuk kalah. Jadi jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk kalah. Iya. Jadi kalau orang memulai sesuatu, bekerja ataupun usaha segala macam, memang ada pasang surut, ada untung, ada rugi. Jadi kalau kita bicara jangan takut kalah itu, maksudnya jangan semuanya mengharap kejadiannya bisa aja berubah menjadi kurang baik, jadi kurang, jadi itu menjadi satu motivasi yang harus kita lakukan terus menerus. Jangan kita melakukan itu kita takut, jadi kita tidak takut kalah, kita pasti akan menang. Iya sih, kadang belum apa-apa kita kalau mau buka usaha tuh antar rugi nggak ya gitu. Tapi kadang saya gini prinsipnya, udahlah gua juga lahir datangnya dari nol gitu kan, nggak punya apa-apa. Kalaupun sekarang gua berangkat nih berusaha terus gagal, ya nol lagi gitu. Yang penting jangan sampai berhenti gitu. Betul. Jangan sampai berhenti, terus aja lakukan ya. Nah tentunya tadi yang seperti Pak Surya bilang, ya itulah kita harus memberi juga ya, biar kita mempunyai balikan satu kekuatan di mana kayak punya tabungan gitu ya. Betul. Jadi jangan takut kalah ini, nanti tamengnya apa kalau kita jalanin. Jadi ada tamengnya. Apa tuh? Itu memberi, buah dari memberinya itu. Iya, kalau dengan kita memberi, kita nggak bakal takut kalah gitu loh. Iya, mindset kita jadi gua kan udah punya sesuatu nih gitu kan, udah punya tabungan
kebaikan gitu kan, sehingga masa iya yang di atas nggak merestui gitu kan. Ya, tapi tetap dengan usaha tentunya. Oke, iya, jangan cuma berdoa aja juga nggak jalan-jalan. Sama jangan takut untuk memulai. Oke. Wah, luar biasa banget nih, banyak yang bisa saya dapat nih secara pribadi pun. Saya thank you banget nih Pak Surya, jadi membuat saya bisa bikin belajar lagi gitu ya. Dimana ini juga podcast saya nih baru sih ya, thank you banget makanya bisa hadir di sini dengan desain yang baru pula nih. Desainnya elegan. Ya. Sebagai orang yang pertama merasakan desain yang baru. Terima kasih Kong. Jangan bosan datang ke sini Pak Surya. Tergantung undangan yang di kopi mana gitu. Kopi. Ya. Sekali lagi thank you udah datang dan sehat selalu, semoga sukses tentunya dan pokoknya semua lah. Oke, thank you teman-teman semua yang sudah join di sini. Selamat apa nih? Selamat berpisah Ya. untuk berjumpa kembali. Iya. Oke, thank you. Terima kasih Kang Ji.